Seorang pria dihina habis-habisan oleh mertuanya sendiri hanya karena bekerja sebagai supir. Di depan para tamu, ia dipermalukan, ditertawakan, bahkan dianggap tidak pantas menjadi suami bagi putrinya. Semua orang memandang rendah pria sederhana itu. Sampai 10 menit kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pengusaha terkenal turun dari mobil dan langsung menghampiri sang menantu dengan penuh hormat. Saat itulah seluruh tamu mendadak terdiam tanpa kata. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kalian lagi nonton dari daerah mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu kalian datang dari kota mana. Terima kasih banget sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita lanjut ke cerita yang bakal bikin kamu terkejut, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Di sebuah kota kecil yang mulai berkembang di pinggiran Jakarta, hiduplah seorang pria sederhana bernama Arga. Usianya baru menginjak 30 tahun. Namun wajahnya terlihat lebih dewasa karena kerasnya perjuangan hidup yang sudah ia lalui sejak muda. Setiap hari, Arga bekerja sebagai supir pribadi untuk seorang pengusaha besar di kota itu. Dari pagi buta hingga larut malam, ia menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah dengan cara yang halal. Meski pekerjaannya melelahkan, Arga dikenal sebagai pribadi yang sabar, sopan, dan rendah hati. Ia tidak pernah malu dengan pekerjaannya. Baginya, selama pekerjaan itu tidak merugikan orang lain dan dilakukan dengan jujur, maka tidak ada alasan untuk merasa rendah diri. Beberapa tahun lalu, Arga menikah wanita cantik dan lembut bernama Dina. Mereka bertemu secara tidak sengaja ketika Arga mengantar atasannya ke sebuah kantor tempat Dina bekerja. Dari pertemuan sederhana itu, hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya memutuskan menikah. Namun, pernikahan mereka tidak sepenuhnya berjalan mulus. Masalah terbesar datang dari ibu Dina sendiri, Bu Ratna. Sejak awal, Bu Ratna tidak pernah setuju anaknya menikah dengan Arga. Menurutnya, Arga hanyalah pria biasa tanpa masa depan yang jelas. Bu Ratna selalu membandingkan Arga dengan pria-pria mapan anak teman-temannya yang bekerja sebagai direktur, pengusaha, atau pejabat. Kalau cuma jadi supir, kapan bisa punya rumah mewah? Katanya sambil tertawa kecil. Ucapan itu terdengar seperti candaan, tetapi cukup untuk membuat suasana menjadi tidak nyaman. Arga sebenarnya sakit hati. Ia manusia biasa yang juga punya harga diri. Namun demi menjaga hubungan keluarga dan menghormati ibu mertuanya, ia memilih diam. Dina sering merasa tidak tega melihat suaminya diperlakukan seperti itu. "Mas, maaf ya, Mama memang begitu orangnya," ucap Dina pelan suatu malam. Arga hanya tersenyum tipis sambil menggenggam tangan istrinya. "Tidak apa-apa, mungkin suatu hari nanti beliau akan mengerti." Namun semakin lama, sikap Bu Ratna justru semakin menjadi-jadi. Hingga suatu hari Bu Ratna mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran di rumahnya. Hampir semua keluarga besar dan rekan-rekan sosialita diundang hadir. Acara itu dibuat sangat mewah karena Bu Ratna ingin terlihat terpandang di depan semua orang. Dan tanpa disadari siapapun, malam itulah yang akan mengubah segalanya. Malam pesta ulang tahun Bu Ratna akhirnya tiba. Sejak sore, rumah besar itu sudah dipenuhi dekorasi mewah bernuansa emas dan putih. Lampu-lampu taman menyala terang, musik lembut terdengar dari halaman belakang, dan para pelayan sibuk menyambut tamu yang datang silih berganti. Satu persatu mobil mewah memasuki halaman rumah. Para tamu hadir dengan pakaian mahal dan perhiasan mencolok. Bu Ratna tampak sangat bangga menyambut mereka sambil terus tersenyum lebar. Baginya, pesta itu bukan sekedar ulang tahun. Itu adalah ajang menunjukkan status sosial kepada semua orang. Di tengah ramainya acara, Dina beberapa kali melihat jam di ponselnya. Ia menunggu Arga yang belum juga datang karena masih bekerja mengantar atasannya menghadiri rapat di luar kota. "Mas bilang sebentar lagi sampai," kata Dina pelan. Namun Bu Ratna langsung mendengus sinis. "Ya, beginilah kalau punya suami supir. Acara keluarga saja masih lebih penting kerja."
Dina terdiam mendengar ucapan ibunya. Tak lama kemudian, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumah. Arga turun dengan kemeja polos berwarna biru tua yang sedikit kusut karena seharian bekerja. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tetap berusaha tersenyum saat masuk ke dalam rumah sambil membawa sebuah kotak kecil berisi hadiah ulang tahun. "Selamat ulang tahun, Bu," ucap Arga sopan, sambil menyerahkan hadiah itu. Namun Bu Ratna hanya melirik sekilas tanpa benar-benar menghargainya. Iya." Beberapa tamu mulai memperhatikan Arga dari ujung kepala hingga kaki. Penampilannya terlihat sangat berbeda dibanding tamu lainnya yang serba glamor. Salah satu tante Dina berbisik pelan namun cukup terdengar. "Itu suaminya Dina ya? Kirain pengusaha. Ternyata benar, cuma supir." Mereka tertawa kecil. Arga mendengarnya dengan jelas, tetapi ia tetap memilih diam. Dina merasa wajahnya memanas menahan malu dan kesal. Ia ingin membela suaminya, namun takut suasana pesta menjadi kacau. Saat semua tamu berkumpul di ruang utama, Bu Ratna sengaja memanggil Arga dengan suara cukup keras. "Ga, sini duduk. Cerita Don sekarang kerja apa?" Beberapa orang langsung menoleh penasaran. Arga tersenyum sopan. "Saya masih kerja sama Pak Surya, Bu." Namun sebelum ia selesai bicara, Bu Ratna langsung menyela sambil tertawa kecil. "Hahaha, ya cuma supir pribadi biasa." Beberapa tamu ikut tertawa mendengar ucapan itu. "Wah, capek banget dong nyetir terus tiap hari?" tanya seorang pria dengan nada merendahkan. "Penghasilannya cukup memang?" sahut tamu lain. Pertanyaan demi pertanyaan mulai terdengar seperti hinaan terselubung. Arga duduk tenang sambil menunduk. Tangannya mengepal pelan di bawah meja menahan rasa malu yang mulai menusuk hati. Di sudut ruangan, Dina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, Arga sudah terlalu sering diperlakukan tidak adil oleh keluarganya sendiri. Namun yang membuat suasana semakin menyakitkan adalah ketika Bu Ratna kembali berbicara di depan semua orang. "Sebenarnya saya dulu tidak setuju Dina menikah sama dia. Tapi ya mau bagaimana lagi?" Ucapan itu membuat beberapa tamu langsung saling pandang. "Sekarang cari menantu mapan itu susah," lanjutnya sambil terkekeh kecil. Ruangan dipenuhi tawa tipis. Untuk sesaat, suasana terasa sangat menyesakan bagi Arga. Namun pria itu tetap menarik nafas panjang dan mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu," katanya pelan. "Semua pekerjaan halal tetap harus disyukuri." Kalimat sederhana itu justru membuat beberapa orang semakin meremehkannya. Mereka menganggap Arga hanya pria pasrah tanpa harga diri. Tak ada satupun yang tahu bahwa beberapa menit lagi, suasana pesta mewah itu akan berubah total. Sebuah kejadian tak terduga akan membuat seluruh tamu terdiam dan menyesali cara mereka memandang pria sederhana tersebut. Suasana pesta masih dipenuhi obrolan dan tawa kecil para tamu. Musik lembut terus mengalun dari sudut ruangan. Sementara beberapa orang sibuk membicarakan bisnis, perhiasan, dan gaya hidup mewah mereka. Namun, di tengah keramaian itu, Arga hanya duduk diam di sudut ruangan sambil meminum segelas air putih. Meski wajahnya terlihat tenang, hatinya sebenarnya terasa sesak. Ucapan demi ucapan yang dilontarkan Bu Ratna terus terngiang di kepalanya. Dina duduk di samping suaminya dengan perasaan bersalah. "Mas, maafin Mamah ya," bisiknya pelan. Arga hanya tersenyum kecil. "Sudahlah, aku nggak apa-apa." Padahal Dina tahu, suaminya hanya berusaha kuat di depan dirinya. Beberapa tamu masih sesekali melirik Arga dengan tatapan meremehkan. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang sengaja menghindari berbicara dengannya karena menganggap status sosial mereka berbeda. Bu Ratna sendiri tampak semakin percaya diri setelah berhasil membuat Arga menjadi pusat perhatian. Ia sibuk bercanda dengan teman-teman sosialitanya tanpa sedikit pun merasa bersalah. Namun sekitar 10 menit kemudian, suara mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah. Awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikan. Banyak tamu mengira itu hanyalah tamu lain yang terlambat datang. Tetapi ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu utama, suasana mulai berubah. Beberapa tamu langsung menoleh kaget. "Itu mobilnya Pak Surya bukan?" bisik seseorang. "Pengusaha logistik terkenal itu," sahut yang lain.
Semua mata mulai tertuju ke arah luar rumah. Pintu mobil perlahan terbuka. Seorang pria paruh baya dengan jas elegan turun dari mobil didampingi seorang asistennya. Wajahnya dikenal hampir semua orang di kota itu. Dialah Pak Surya, pengusaha sukses pemilik perusahaan transportasi terbesar di wilayah tersebut. Melihat kedatangannya, Bu Ratna langsung panik sekaligus senang bukan main. Ia buru-buru merapikan rambut dan bajunya, lalu berjalan cepat menyambut tamu penting itu. Pak Surya, wah saya tidak menyangka Bapak benar-benar datang, ucap Bu Ratna penuh hormat. Para tamu lain ikut tersenyum kagum. Beberapa bahkan langsung berdiri untuk menyalami Pak Surya. Namun sesuatu yang sama sekali tidak diduga terjadi. Pak Surya hanya tersenyum singkat kepada Bu Ratna, lalu pandangannya langsung mencari seseorang di dalam ruangan. Dan beberapa detik kemudian, ia berjalan lurus menuju Arga. Seluruh tamu langsung terdiam seketika. Pak Surya berhenti tepat di depan Arga, lalu membungkukkan sedikit badannya sambil menjabat tangan pria sederhana itu dengan penuh hormat. Maaf Pak Arga, saya terlambat datang. Dokumen kerjasama dengan investor sudah saya siapkan sesuai arahan Bapak. Ruangan mendadak sunyi total. Wajah Bu Ratna langsung berubah bingung. Hah? Arahan Bapak? Gumamnya pelan. Beberapa tamu saling berpandangan dengan ekspresi tidak percaya. Arga perlahan berdiri. Oh iya Pak, nanti kita bahas besok pagi saja. Jawabnya tenang. Pak Surya mengangguk hormat. Baik Pak. Kini semua orang benar-benar terpaku. Pria yang sejak tadi mereka hina sebagai cuma supir, ternyata diperlakukan begitu hormat oleh seorang pengusaha besar. Bu Ratna terlihat pucat. Tangannya gemetar kecil. Pak, sebenarnya Arga ini siapa? Tanyanya terbata-bata. Pak Surya menyenyum tipis, lalu menatap seluruh tamu yang sejak tadi terdiam. Pak Arga memang bekerja sebagai supir pribadi saya, katanya pelan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik lagi, merasa sedikit lega. Namun kalimat berikutnya langsung membuat semua orang membeku. Tapi beliau juga partner bisnis saya, orang yang membantu saya membangun perusahaan ini dari nol. Mata semua tamu langsung melebar. Pak Surya melanjutkan dengan suara tegas. Kalau bukan karena ide dan kerja keras Pak Arga, perusahaan saya mungkin sudah bangkrut beberapa tahun lalu. Kini tidak ada lagi suara tawa di ruangan itu. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa malu yang perlahan menyelimuti semua orang. Suasana di dalam rumah berubah total. Jika beberapa menit sebelumnya ruangan itu dipenuhi tawa dan bisikan meremehkan, kini semua orang hanya saling menatap dengan wajah tegang. Bu Ratna berdiri terpaku di dekat meja utama. Wajahnya pucat, sementara pikirannya terasa kacau. Ia masih sulit percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pria yang selama ini ia hina sebagai supir biasa, ternyata memiliki hubungan bisnis dengan salah satu pengusaha paling sukses di kota itu. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Jadi selama ini dia bukan orang biasa. Pantas Pak Surya begitu hormat. Kenapa Arga nggak pernah cerita? Suasana semakin dipenuhi rasa penasaran. Sementara itu, Arga tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada ekspresi sombong di wajahnya. Ia tidak terlihat menikmati keterjegutan semua orang, seolah semua pengakuan itu memang bukan sesuatu yang penting baginya. Pak Surya kemudian memandang para tamu sebelum kembali berbicara. Mungkin banyak yang mengira Pak Arga hanya bekerja membawa mobil. Padahal beliau adalah orang pertama yang membantu saya membangun bisnis transportasi ini. Semua orang langsung diam mendengarkan. Dulu saat perusahaan saya hampir bangkrut, semua orang meninggalkan saya. Tapi Pak Arga tetap bertahan. Dia membantu saya mengatur jalur distribusi, mencari klien, bahkan rela bekerja siang malam demi menyelamatkan perusahaan. Pak Surya tersenyum kecil mengingat masa sulit itu. Beliau memang memilih tetap menjadi supir pribadi saya, tapi itu bukan karena tidak punya kemampuan. Itu karena Pak Arga tidak pernah mengejar jabatan atau pujian. Kini wajah beberapa tamu mulai berubah malu. Mereka teringat bagaimana tadi mereka menertawakan Arga hanya karena pakaian sederhananya. Padahal pria itu ternyata memiliki peran besar di balik kesuksesan perusahaan besar yang mereka kagumi. Bu Ratna perlahan mendekati Arga dengan langkah lemas. Ga, jadi selama ini kamu... Suaranya bergetar. Arga menatap ibu mertuanya dengan tenang. Saya tetap Arga yang sama, Bu.
Saya hanya bekerja dan menjalani hidup seperti biasa. Jawaban itu justru membuat ibu mertua semakin merasa bersalah. Ia teringat semua ucapan pedas yang pernah ia lontarkan, tentang bagaimana ia mempermalukan Arga di depan keluarga besar, tentang bagaimana ia selalu membanding-bandingkan menantunya dengan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, ia baru sadar bahwa selama ini Arga tidak pernah sekalipun membalas penghinaan itu. Dina yang sejak tadi diam akhirnya menangis haru. Ia tahu suaminya memang pria baik, tetapi malam itu semua orang akhirnya melihat sisi Arga yang selama ini tersembunyi. Pak Surya kembali berkata, Pak Arga sebenarnya bisa hidup mewah sejak lama, tapi beliau memilih hidup sederhana. Bahkan banyak karyawan saya tidak tahu kalau beliau punya saham cukup besar di perusahaan. Mata para tamu langsung membelalak lagi. Saham? Gumam salah satu tamu. Pak Surya mengangguk. Ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Kini beberapa orang yang tadi meremehkan Arga mulai terlihat salah tingkah. Bahkan ada yang menundukkan kepala karena malu. Namun Arga sama sekali tidak menunjukkan rasa dendam. Ia justru berkata dengan suara tenang. Saya tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, karena menurut saya pekerjaan bukan ukuran harga diri seseorang. Ruangan kembali sunyi. Kalimat sederhana itu terasa seperti tamparan keras bagi semua orang yang sejak tadi memandang rendah dirinya. Arga lalu menatap Bu Ratna. Saya tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk Dina, dan saya tidak pernah marah atas semua ucapan ibu. Air mata Bu Ratna akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak Arga menikah dengan putrinya, wanita itu benar-benar merasa malu atas sikapnya sendiri. Dengan suara gemetar ia berkata, Ibu yang salah, Ga? Ibu terlalu sibuk melihat harta dan status sampai lupa menilai hati seseorang. Arga menyenyum kecil. Saya sudah menganggap ibu seperti orang tua saya sendiri. Kalimat itu membuat suasana menjadi semakin haru. Dina langsung memeluk suaminya sambil menangis. Sementara beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan karena tersentuh melihat ketulusan Arga. Malam itu bukan kekayaan Arga yang membuat semua orang terdiam, melainkan kerendahan hati dan kesabarannya menghadapi penghinaan selama ini. Malam pesta ulang tahun itu akhirnya berubah menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua orang yang hadir. Setelah suasana haru memenuhi ruangan, tidak ada lagi tawa meremehkan ataupun bisikan sinis tentang pekerjaan Arga. Semua orang kini memandang pria sederhana itu dengan cara yang berbeda. Namun yang paling berubah adalah Bu Ratna. Wanita yang selama ini begitu keras menilai menantunya, perlahan duduk di kursi dengan mata yang masih berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat malu terhadap sikapnya sendiri. Ia sadar selama ini terlalu sibuk melihat penampilan luar seseorang. Baginya, kesuksesan selalu identik dengan mobil mewah, jabatan tinggi, dan pakaian mahal. Karena itulah ia terus memandang rendah Arga yang tampil sederhana dan bekerja sebagai supir. Padahal, tanpa ia sadari, Arga memiliki hati yang jauh lebih besar dibanding banyak orang yang pernah ia banggakan. Beberapa tamu mulai mendekati Arga satu persatu. Pria-pria yang tadi tertawa kini berubah ramah dan mencoba mengajak berbicara. Bahkan ada yang memuji kesuksesan dan kerendahan hati Arga. Namun Arga tetap bersikap biasa. Ia tidak membalas perlakuan mereka dengan kesombongan. Ia tidak mencoba mempermalukan siapapun, meskipun sebenarnya ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sikap itulah yang justru membuat semua orang semakin segan kepadanya. Tak lama kemudian, Bu Ratna berdiri perlahan dan berjalan menuju Arga di depan semua tamu. Langkahnya terlihat berat, seolah sedang melawan rasa malu yang begitu besar. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Dengan suara pelan dan bergetar, Bu Ratna berkata, Ga, Ibu benar-benar minta maaf. Ruangan kembali hening. Ibu terlalu sering menyakitimu dengan ucapan Ibu. Padahal kamu tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Air mata mulai jatuh di pipinya. Ibu menilai kamu dari pekerjaan dan penampilan. Ibu lupa kalau yang paling penting dari seseorang adalah hatinya. Dina langsung menutup mulutnya menahan tangis, melihat ibunya akhirnya mengakui kesalahan. Arga terdiam beberapa saat. Ia menatap ibu mertuanya dengan wajah tenang, lalu perlahan tersenyum.
Saya tidak pernah membenci ibu, karena saya tahu setiap orang pasti bisa berubah. Kalimat sederhana itu membuat beberapa tamu ikut tersentuh. Bu Ratna menangis semakin keras. Ia tidak menyangka pria yang selama ini ia hina justru membalas semuanya dengan ketulusan. Arga kemudian membantu Bu Ratna duduk kembali. Malam itu, suasana pesta yang awalnya penuh gengsi perlahan berubah menjadi penuh kehangatan keluarga. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan Dina dan Arga, mereka benar-benar duduk bersama tanpa rasa canggung ataupun penghinaan. Pak Surya yang melihat semua itu hanya tersenyum kecil. Ia tahu alasan terbesar dirinya menghormati Arga bukan semata karena kemampuan bisnisnya, tetapi karena ketulusan hati pria tersebut. Sebelum pulang, Pak Surya sempat berkata kepada semua tamu, "Orang hebat bukan orang yang paling kaya atau paling terkenal, tapi orang yang tetap rendah hati meski punya alasan untuk sombong." Kalimat itu langsung membuat semua orang terdiam merenung. Hari-hari setelah pesta itu pun berubah drastis. Bu Ratna mulai memperlakukan Arga dengan hangat dan penuh hormat. Ia tak lagi membanding-bandingkan menantunya dengan orang lain. Bahkan beberapa kali ia memasakkan makanan favorit Arga dan meminta mereka datang makan malam bersama. Dina merasa sangat bahagia melihat perubahan itu. Rumah yang dulu sering dipenuhi ketegangan, kini perlahan menjadi lebih damai. Namun yang paling mengejutkan, Arga tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia masih bekerja sederhana, masih berpakaian rapi tanpa kemewahan berlebihan, dan tetap rendah hati kepada semua orang. Baginya, penghormatan sejati bukan datang dari kekayaan, tetapi dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Dan sejak malam itu, seluruh keluarga akhirnya memahami satu hal penting. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena pekerjaan, penampilan, atau keadaan hidupnya. Karena seringkali, orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki hati paling besar dan nilai hidup yang paling luar biasa. Dari kisah Arga dan keluarganya, kita belajar bahwa kehidupan tidak selalu bisa dinilai dari apa yang terlihat di luar. Penampilan sederhana, pekerjaan biasa, atau hidup yang tampak sederhana bukan berarti seseorang tidak memiliki nilai, harga diri, atau masa depan yang baik. Terkadang orang yang paling sering diremehkan justru adalah orang yang memiliki hati paling tulus, perjuangan paling berat, dan kesabaran paling luar biasa. Arga mengajarkan bahwa balasan terbaik untuk hinaan bukanlah kemarahan atau dendam, melainkan kesabaran, kerja keras, dan sikap rendah hati. Karena pada akhirnya, waktu akan menunjukkan siapa seseorang yang sebenarnya. Kita juga belajar untuk lebih menghargai semua pekerjaan, selama itu dilakukan dengan jujur dan halal. Jangan pernah memandang rendah orang lain hanya karena status sosial, jabatan, atau kekayaan. Sebab manusia yang baik dinilai dari sikap dan hatinya, bukan dari apa yang ia miliki. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.